Ternyata bertobat itu jangan nunggu kita benar. Bertobat jangan nunggu kita benar. Quotes-nya bagus kan? Bertobat jangan nunggu kita benar. Jadi gini, jangan gua benar dulu baru gua mau bertobat. Betul. Kan ada orang bilangin, gua nggak mau melayani deh, gua siapa, gua belum. Itu banyak tuh. Siap. Pernyataan seperti pasti itu ya. Pak. Asisten. Nah, mantap. Karena udah punya asisten. Asik. Baru podcast kedua. Oke, Put, ngomong-ngomong nih masa pantang kan nih sekarang. Lo pantang apa sih? Pantang. Kayaknya sih gue bakal pantang mundur deh, Kak. Itu mah semua orang juga bisa pantang mundur. Coba yang bener nih jawabannya apaan sih? Pengen tahu. Kayaknya gue bakal pantang jajan deh, Kak. Ih, bagus, cakep. Iya, soalnya kan gue lagi kesulitan juga nih uang. Jadi kayaknya cocok deh kalau pantang jajan. Jangan curhat. Tapi bagus sih, maksudnya itu berstrategi seperti itu ya. Di masa pantang ini, uang jajan yang ada bisa dimasukin ke alokasi ke kotak APP. Betul nggak tuh? Ah, itu bener banget. Semoga sih bisa konsisten ya, Kak. Amin, bisa lah 40 hari. 40 hari ya? Kirain cuma seminggu. Ngomong-ngomong nih soal pantang, kita ada kedatangan bintang tamu nih. Oh, yang podcast kedua ini ya? Betul, Benar-benar. cocok. Siapa ya. nih Kak hari ini? Pak Mike dan Pak Effendi. Oh. Dan ini sebentar. Kayaknya udah datang deh Pak Mike dan Pak Effendi. Boleh nih kita persilakan masuk. Lah itu? Halo, Pak Mike, halo lo. Apa kabar Pak? Baik. Wah, Silakan duduk Pak. Muka-mukanya sih familiar ya. Iya. Tapi ceritanya belum kenal aja kita ya. Oke. Sampai Putra nggak kenalin saya. Wah, memang tapi Pak Mike ini jasanya banyak lah. Tapi orang ini kayak di setiap seksi ada dah. Tuh, berarti aktif tuh, keren. Berarti tampil ya. Maklum orang penting. Nah, iya. Bapak. Pengacara, pengangguran banyak acara. Terus gimana nih Put? Oh Udah iya. Ada Pak Mike, udah ada Pak Effendi. Enaknya nanya-nanya soal apa sih? Iya, Pak Mike, Pak Fendi kan hari ini kita udah masuk minggu APP kedua. Siap. Nah, boleh dong di-sharing temanya apa sih APP kedua kali ini? Oke, baik. Ini udah podcast kedua ya. Ya, betul. Kita berharap umat paroki Curug kita udah nonton nih podcast Amin. yang pertama nih. Nah, sekarang ini lanjutannya podcast kedua untuk minggu kedua APP. Jadi selamat memasuki minggu kedua APP buat umat Helena ya, teman-teman di Helena. Bud, minggu kedua ini temanya itu pertobatan yang membawa berkat, solidaritas dan subsidiaritas. Itu terus akan kita bawa sampai minggu keempat. Kan itu tema besar. Tema besarnya ya. Solidaritas dan subsidiaritas. Tapi kali ini yang membedakan dengan minggu kedua ini, solidaritas dan subsidiaritas yang kita lakukan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Berat Berat banget ya, berat ya Put ya. Namanya doang berat. Mudah-mudahan pembahasannya nggak berat ya. Enggak gitu. Jadi ada berkesinambungannya. Hebatnya nih dari KAJ gitu. Di minggu pertama kalau Putra masih ingat, gue masih pertobatan hati kan. Ya, jadi betul. ini Kediri nih, tenang ya. Betul. Nah di minggu kedua udah diajak keluar tuh. Jadi lu nggak cukup hanya tobat di oke gue jadi orang bener.
Tapi ketika lo jadi orang bener terus nggak ada gunanya buat sekitar, kayaknya belum afdol. Tomat dong Pak, tobat kumat. Nah, itu dia. Nah, jadi di minggu kedua ini kita diajak untuk mengubah gaya hidup kita. Jadi yang bikin sederhananya gini aja. Setelah saya bertobat nih di minggu pertama, terus minggu kedua nih apa sih gaya hidup saya yang perlu saya rubah? Yang ketika merubah itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Oh, jadi pertobatannya udah kasih dampak ke sekitar berarti ya? Begitu pertobatannya. Jadi kita percayalah, semua umat beriman percaya bahwa nggak ada yang mubazir dengan pertobatan. Ya. Gerakan pertobatan itu pasti nggak mubazir, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua ini kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa masing-masing kita yang sudah bertobat nih di minggu pertama, pertobatan kita harus membawa berkat kesejahteraan untuk orang lain. Di minggu kedua titik beratnya di situ. Oke. Contohnya gimana tuh? Kita kalau ini namanya juga aksi puasa pembangunan ya. Iya. Jadi pastikan hal-hal apa yang sedang kita lakukan ini pasti ada ajaran Alkitabnya, biblisnya. Iya, benar. Pasti ya kan. Pasti. Jadi bukan mau-maunya Putra, mau-maunya Michael, Pak Effendi, Teori sendiri ya. Teori sendiri. Bro. Jadi pasti ada tokoh Alkitab yang bisa kita jadiin contoh. Oke. Nah, kali ini di minggu kedua contohnya nggak sembarangan, Bu. Siapa tuh Pak? Raja Daud. Wow. Nah, kita tahu lah. Kayaknya itu Daud yang petinju. Daud Jordan ya gitu. Ya ini juga jago berantem sih, Iya. tapi nggak tinju dia. Dia Lawannya masih pakai Goliat. apel gitu loh. Nah, Raja Daud ini yang kita pasti tahu kan cerita yang hebohnya itu kan pasti yang melawan Goliat ya. Betul, Pak, iya. Betul. Nah, kalau kita ngomong Raja Daud, udah langsung lah. Itu raja paling hebat dan paling besar di Israel. Gitu. Betul. Tapi ternyata di minggu kedua ini dijelasin Bu, bahwa ternyata seorang yang seperti Raja Daud pun pernah jatuh dan parah jatuhnya. Oh ya Pak? Parah. Jadi kalau teman-teman baca tuh di 2 Samuel ayat pasal 12 ayat 1 sampai 13, di situ dijelaskan ada Nabi Nathan datang menegur Daud bahwa ternyata Daud itu telah melakukan dosa perzinahan dan upaya pembunuhan. Oh, selevel Daud ya? Berat Makanya, ya? saya yakin Putra belum melakukan kali. Itu Jangan dong, kalau belum tuh kan akan. Jangan. pelanggaran Mungkin berat itu ya Pak ya. pelanggaran berat. sebenarnya. Mungkin ya upaya pembunuhannya belum ya Put ya. Kalau yang satunya Bunuh sih mungkin- paling biasa bunuh nyamuk. Ya. Jadi di minggu kedua ini kan tema kita besar itu kan subsidiaritas dan solidaritas ya. Benar. Nah, di minggu kedua ini Nathan. Nabi Nathan telah solider. Dia melakukan upaya solidaritas, dia tahu bahwa Daud telah berdosa, tapi ngumpetin dosanya. Nggak main-main selama 9 bulan lebih. Karena hasil perzinahannya itu udah sampai melahirkan seorang bayi. Oh, Gitu. Terus Zaman dulu sama zaman sekarang hamil ternyata itu sama 9 bulan. 9 bulan. Kirain sekarang makin cepet ya. Makanya kalau dihitung dari tanggal pernikahan biasanya cepet tuh. Jangan ngitungnya dari tanggal pernikahan. Gitu loh. Kalau memang Raja Daud punya dosa besar seperti itu, tapi kenapa harus Raja Daud gitu loh Pak? Kenapa bukan Petrus aja? Nah, itu. Jadi kalau kenapanya saya rasa sih memang ini kan diambil dari yang perjanjian lamanya ya. Petrus juga kan kita tahu ada dosanya. Pasti. Iya sih. Tokoh dari ujung sampai ujung itu pasti berdosa Tetap semua berdosa. gitu. Nah, yang kali ini Daud itu ternyata pernah mengambil istri dari seorang prajurit, Selingkuh berarti ya. Uria dari Het. Mungkin zaman dulu mah kalau si istri nggak bisa menolak nih. Kalau saya sih bayanginnya begitu. Istrinya nggak mungkin bisa nolak nih. Culture-nya ya, culture-nya, kan. betul-betul. Nah, jadi setelah Daud melihat si Batseba itu namanya dan dia tertarik, terus dia sengaja mengirim si suaminya ini Uria ke medan perang yang paling depan Oh, supaya mati gitu loh. iya. Strateginya. Nah, di setting Masuk ya. strategi. Setting, that's why dibilang bahwa Raja Daud itu selain melakukan pencurian, yang nyuri istri gitu ya,
perzinahan dan upaya pembunuhan. Itu berapa pasal tuh? Itu Masuk ke berlapis. oh iya, pasal berapa? Pasal berlapis bener. 340. Berencana lagi. Berencana tuh benar. Itu hukumannya nggak main-main tuh. Iya. Sekarang pun hukumannya nggak main-main. Iya. Gitu. Jadi Nabi Nathan melihat Daud seperti itu dan dia tidak membiarkan. Nah ini yang cocok dengan tema kita, solidaritas. Kita bisa bayangin kayak kita sendiri aja ya. Kita kalau punya tetangga yang melakukan kesalahan dan kita tahu, atau teman sejawat, apalagi kalau atasan sama bawahan, kan kita nggak dengan gampangnya untuk menegur ya. Bener, kayaknya kita ngerasa sungkan ya, Nggak enak. sungkan gak enak, terus Betul. takutnya nanti malah jadi presidennya negatif gitu Nah. kan. Lu ngapain sih kayak orang bener aja kan Iya, gitu nah, kan. itu Iya kan? bahasanya kayak orang bener aja. Nah, bener. Itu yang kita hindari tuh, seperti itu tuh. Tapi ternyata di minggu kedua ini kita bisa belajar dari Nabi Nathan untuk tidak melakukan itu. Jadi dia dengan segala resikonya, saya yakin itu punya resiko loh. Kalau ketika dia tegur Nabi Daud dan Raja Daud itu, "Oh, lu bisa-bisanya negur gua gitu ya kan? Raja lagi kan. Salah. Iya. Hasilnya pasti salah gitu ya. Untungnya Raja Daud ketika ditegur dia langsung bertobat. Karena ternyata kalau kita lihat di Mazmurnya juga, ternyata selama Daud menutupi dosanya ini, dia sendiri ngerasa Nggak nyaman. nggak nyaman. Iya. Iya. Nggak nyaman. Di Mazmur berapa gitu ya, dia Mazmur 32 sampai 34 itu dia bilang tuh badannya dia jadi berat, lesu, tidak bersemangat. Dia ternyata dosa itu berat ya? Dosanya banyak. Sekarang kita tanya ke diri kita nih masing-masing, ada gak yang kita berdosa udah bikin lesu atau kita udah biasa aja gitu? Jangan sampai biasa Pak, kalau berdosa itu udah bahaya banget. Takutnya jadi terbiasa. Iya, itu udah bahaya. Nah, itu bahaya Iya, tuh, banget. udah Nah, ketika ketolong. kalau udah biasa itulah kalau yang ditegur jadi masalah. Iya. Iya. Gitu. Kita jadi nggak nyaman karena teguran, bukan karena dosanya. Itu yang bahaya tuh. Iya. Benar. Itu yang bahaya banget tuh. Gitu. Malah nama dosa itu mah. Malah nambah dosa, betul. Jangan sampai biasa-biasa aja ya berdosa. Nah, balik lagi setelah kita sudah belajar dari kisah Nabi Daudnya dan siapa si Nabi Nathan. Nabi Nathannya itu, Nabi Nathan melihat ada dosa berani menegur, dan Nabi Daud ketika ditegur dia mau bertobat. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Nah, setelah pertobatan Daud itu langsung tuh sisanya perjalanan Daud, dia menjadi raja yang sangat diberkati. Oh, artinya setelah dia Pertobatan. mengalami pertobat justru itu berkatnya itu ya berarti ya. Nah, itu. Jadi Setelah raja yang jatuh dia jadi raja yang luar biasa, kerajaannya diberkati, umatnya diberkati, dan kita tahu kan sampai sekarang umat Israel masih ya luar masih biasa. menunggu itunya Raja Iya, Daud. iya. Selesainya Betul. bagi umat Israel selesai di Raja Daud. Gitu. Iya. Betul. Makanya tobat Bu, tobat. Tapi menarik sih. Aku manggil Om aja lah ya, udah Iya. biasa Om soalnya Om. Ibaratnya kalau kayak kita di sekolah itu kan contoh soal pasti gampang ya. Iya. Tapi kalau soal tuh pasti lebih susah ujiannya. Betul. Tapi kalau dicontohkan si Nabi Nathan ngasih tahu si Raja Daudnya langsung yang. Cuman Iya. pada pelaksanaannya hari ini kita tahu sendiri tadi bilang kan nggak gampang gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak gimana sih yang realita kondisi hari ini deh yang di sekitar kita yang bisa case-case kayak gitu bisa kita aplikasikan sih. Contoh pertobatannya mungkin yang paling simpel aja menurut Om. Nah, banyak sebenarnya. Jadi kita tuh kadang ya memang sudah terpaku dengan istilah pertobatan tuh jadi yang berat-berat banget ya. Iya, betul. Kayak sekarang aja pertanyaan Putra, terus what do next gitu ya? Iya. Gua bisa apa ya? Bener, gitu bener. ya kan? Gue belum bener lah. gua Betul, belum betul. Apa ya kan? Ternyata bertobat itu jangan nunggu kita bener. Bertobat Wah, jangan ini nunggu kita benar. Quotesnya bagus Iya. kan? Bertobat jangan nunggu kita bener. Jadi gini, jangan gua bener dulu baru gua mau bertobat. Betul. Kan ada orang bilang gini, gua nggak mau melayani deh, gua siapa, gua belum. Itu banyak tuh. Belum siap. Pernyataan Bro, seperti itu pasti tuh, ya. Pak. Betul. Ternyata Raja Daud harus kita diajarin nih di minggu kedua ini untuk melakukannya secara urgent dan langsung aja gitu, radikal aja. Jadi langsung radikal aja gitu. Nanti kedepannya kita masih banyak-banyak salah, Ya. banyak-banyak apa, nggak apa-apa. Karena kalau nunggu bener dulu,
ya Nggak benar-benar ya. nggak ada waktu. Nggak selesai benar. Kayak Nike lah ya, bukannya sponsor ya. Betul, Just betul. duit gitu Just kan. do it. Kan lakukan aja gitu. Bahasa bagus Kata banget. Tokopedia tuh apa? Jalanin aja dulu gitu ya. Betul. Pokoknya kita mulai dulu aja, masalah itu proses kan sebenarnya. Betul. Jangan nunggu perfect timing gitu, nggak ada deh perfect timing. Jadi pokoknya di APP ini kita harus lakukan sesuatu, gitu. Sekecil Setuju, apapun. setuju. Betul. Kita balik lagi nih, subsidiaritas dan solidaritas gitu ya. Tadi kita udah lihat, Nabi Nathan udah bicara gitu. Nah sekarang kalau Putra nanya nih, oke di sekarang nih apa yang bisa kita lakukan? Nah Putra sama Ibu pernah dengar ASAK nggak? Pernahnya asik sih. Kayaknya pernah dengar ya, asap ya. Gerakan ASAK. Asak pernah dengar. Nah ini kebetulan ada Ya ini. Pak Effendi nih. Ini Bapak Asak. Bapak ASAK. Bapak Asak Indonesia. Bapak Helena. Oh ya, Helena. Jadi bentuk pertobatan kita tadi kan juga saya belum tahu. Putra juga sekarang pantang apa? Ibu Pantang ada jajan. pantang jajan. Pantang jajan. Karena nggak ada duit atau Ya itu benar. Jadi sekalian. kalau saya pantang rokok. Saya pantang kopi. Mau pantang rokok? Iya. Biasa. Emang padahal nggak Nggak ngerokok. ngerokok juga. Jadi saya mau make sure apa yang saya pantangin nggak bakal gagal gitu. Jadi saya ambil pantang rokok. Itu pantang jalan pintas. Nah, Bercanda. kita nih di minggu kedua diajak nanti teman-teman bisa ini nanti pokoknya di umat harusnya udah punya ini nih ketua lingkungannya masing-masing. Di minggu pertama, minggu kedua ini kita pakai terus. Jadi di minggu ini diajarin juga untuk mengubah cara hidup hedon kita. Iya. Hidup yang bersenang-senang, apa huru-hara. Iya. Anak sekarang nih, Bu, dikit-dikit kan healing, setuju gak? Setuju Anak banget sih. sekarang. Dan kalau kita lihat ya, healing yang diiklan-iklanin di Instagram apa, itu semua costly loh. Semua itu Duit. Bayar. uang. Bayar. Karena yang dia tampilin, lo pergi ke tempat yang Mana Hangout di coffee shop. coffee shop ya. work life balance juga seperti itu. Asli. Dipikirnya kayak gitu kan. Enggak, anak-anaknya Iya, gengnya Putra benar-benar. nih. Kalau gengnya saya Bapak Effendi mah gak ada istilah begitu. Kalau bungkus Lu beda. kerja rodi itu sampai belum diinfus, belum tipes lu masih masuk kerja loh. Kalau anak-anak gengnya Putra ini yang bahaya loh, Bud. Om, Kalau nggak kayaknya di bawah hati-hati. saya deh. Bener, Bud. Kalau Iya, nggak bener. hati-hati, Bud, Bener. gaya hidup hedon lu itu, lu nggak merasa bahwa lu lagi foya-foya. Merasa normal Angkatan lu aja ya. ngerasa gini, oh ini hak gua. Jadi pembenaran ya. Nah, ini hak gua untuk berbahagia. You Self only reward live ya. once. YOLO. Nah, Ceritanya nah, self reward ya Pak. betul, Ya? self reward tuh. Berarti self reward tuh apa nama kayak pisau gitu ya. Di satu sisi baik sebenarnya, tapi di satu sisi jadi senjata makan Tuhan juga sebenarnya. Betul. Kalau akhirnya yang lu kejar itu hanya self reward, terus ternyata itu keluar uang banyak, ya itu kan apa bedanya sama hedon ya nanti? Betul. Ya walaupun ini banyak perdebatan, tapi menurut saya di minggu kedua ini sangat tepat untuk kita diajak mengkoreksi lagi nih. Iya. Contoh ya, kita tahulah kopi-kopi ganteng, kopi-kopi cantik itu ya. Iya, benar-benar. Tiap gelas berapa misalnya? Paling murah 20 lah, 18 sampai 20 Tuh 20 kan, ribu. sehari lu nongkrong 1, 2, 3 kali udah berapa? Udah 60 Ya kan? ribuan. Ternyata kalau lu kumpulin uangnya bisa bantu Untuk asap. Waduh. Oh, emang dengan duit segitu udah bisa buat Bisa. asap, Pak? Bisa. Oh, oke. Thank you Silakan, juga Pak. Putra, Eva. Ya, menyambung APP yang kedua ini, menurut saya ASAK ini sangat cocok sekali. Ya, ASAK kan singkatan dari Ayo Sekolah, Ayo Kuliah kan. Ini gerakan cinta kasih yang dikembangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Oh, jadi nggak hanya di Helena aja ya? Enggak. Jadi sudah hampir seluruh paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta mengadopsi program karena memang bagus sekali. Iya. Kenapa bagus? Tadi menyambung urayanya Bro Mike ya. Iya. ASAK itu ada 3 fase sebetulnya. Fase yang pertama itu ya pastilah ya kita harus berbela rasa, solidaritas, subsidiaritas. Tapi fase kedua ini juga menyambung pertobatannya Bro Mike. Ini adalah kita katekese yang hidup. Jadi kita bisa menjadi sumber orang bisa menilai kita nggak perlu belajar secara agama tapi dengan kita memberikan itu kita sudah memberikan contoh satu katekese Aksi yang nyata. hidup, aksi nyata. Jadi nah fase ketiga ASAK ini pasti harus berbuah dan di Helena sendiri ASAK kita ini udah 11 tahun.
udah lama Jadi juga 11 ya. tahun dan Ya. sudah banyak sekali kita anak-anak kita yang dari keluarga kurang beruntung sekarang mereka sudah menikmati, sudah lulus, sudah graduate, sudah kerja gitu kan. Bahkan nah ini yang fase ketiga ada buah-buahnya. Kami sangat bangga pengurus ada anak-anak kita sekarang jadi donatur. Jadi secara definisinya menurut Monsinyur ya menurut uskup kita ini ASAK ini gerakan kasih yang bertumbuh. Jadi kita bertumbuh terus. Dan satu bonus lagi. Karena kita ini anak ASAK banyak anak muda. Nah, kenapa enggak gitu kan? Anak muda yuk terlibat dalam kegiatan ASAK ini. Jadi sebetulnya ASAK ini komplit juga sih. Jadi sangat baik dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang kurang beruntung sehingga mereka bisa menempuh pendidikan sesuai dengan cita-cita mereka. Itu memang lebih apa ya, kalau tadi Om Mike bicara soal yang lebih berdampak, ini menurutku sih lebih berdampak dibandingkan hari ini kalau kita bicara pertobatan ada orang biasanya ngasih sembako, ngasih apa acara, itu bagus juga sih, cuman apa istilahnya namanya karitatif kalau nggak salah, nggak jangka panjang ya, kita hanya menyelesaikan dia ngasih pada saat itu aja. Tapi kalau misalnya kayak sakit itu kita bisa merubah hidup dia kalau kita berkontribusi sebagai donatur gitu ya. Iya. Pendidikan kan penting banget. Betul. Kalau bisa merubah hidup orang tuh ya menurut saya ya cara yang paling itunya dari pendidikan. Kalau nggak life skill dia begitu-gitu aja. Betul. Dan ASAK ini bukan program beasiswa. Oh. Jadi jangan Saya berpikirnya gitu, Pak. Ya, bukan. Jadi ASAK ini tujuannya adalah membantu anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung di paroki kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Jadi bukan karena beasiswa. Jadi kita membantu, tapi intinya tanggung jawab pendidikan di ASAK ini tidak diambil alih. Jadi tetap tanggung jawab pendidikan ada di orang tua anak masing-masing. Setuju sih, Pak. Jadi kami lepas tanggung jawab. menyalurkan dana santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi enggak semuanya di cover istilahnya, tapi tetap dengan bantuan ASAK itu anak tersebut bisa mendapat bantuan pendidikan supaya mereka bisa sekolah. Oke, saat ini ada berapa anak Pak yang di paroki kita? Di paroki kita yang kita santuni sekarang itu 148 anak. Oh, sekarang 148. Terdiri dari SD, SMP, SMA dan kuliah. 148 anak. Itu pun termasuk sebenarnya apakah sudah maksimal atau sebenarnya masih potensi masih lagi? Belum. Jadi kita pernah menyantuni sampai 200 pada saat mulai corona. iya. Jadi pada saat kemarin itu banyak sekali anak-anak yang butuh bantuan karena ya kondisi keluarga mereka tidak mungkin. Tetap kita bantu, puji Tuhan, ya kan? Kita tidak putus dan sekarang sudah ekonomi sudah agak membaik. Otomatis mereka yang tadinya mungkin contohnya mereka buka catering misalnya. Sekarang tuh udah lumayan, mereka bisa berkembang. Jadi mereka sendiri ngomong, Pak, saya udah jangan disantunin lagi, tolong disalurkan ke umat kita. Memang ada kesadaran diri ya, dan juga memang ASAK kan survei, kekuatannya ASAK kan disurvei. Jadi itu semua disurvei Pak? Survei. Jadi begitu habis kemarin itu pandemi. Kami mengadakan survei ke seluruh. Jadi itulah makanya sekarang 148 dan sekarang kami lagi sedang membuka pendaftaran baru untuk pendaftaran anak-anak ASAK yang baru. Apa tuh Pak kriterianya? Syaratnya? Syaratnya kalau menurut saya ya udah pasti secara ekonomi keluarga tersebut harus dibantu, Bu. Pasti adalah kriterianya ya. Kami kerjasama karena ASAK ini kan secara organisasi di bawah PSE. Jadi kami walaupun kami berdiri independen tapi secara struktur kami di bawah PSE. Kriterianya ya contoh lah ya. Kalau kami survei lihat
ada AC nggak, listriknya Oh, berapa watt, Oh, ada iya, mobil nggak. Itu Walaupun kriteria. kadang-kadang juga ada kasus, ya saya punya mobil karena saya kan nge-grab Nge-grab, lah, ya. saya Oh, Gojek kan Iya, gitu. betul. Jadi Ojol. mereka juga, jadi nggak bisa cuman kita lihat secara hitam putih lah. Ya. Nah tentunya kami sangat tergantung kepada penilaian ketua lingkungan sebagai filter Oh, yang ya, pertama. betul. Kuncinya di ketua lingkungan ya. Iya, Peran aktif karena juga ya, ketua rekomendasi lingkungan. ketua lingkungan itulah yang akan diajukan ke kami supaya bisa mendapat persetujuan, Betul, betul. gitu. Nah, Jadi kalau itu kan dari kriterianya dari rumahnya, orang tuanya. Nah, kalau dari anaknya sendiri itu dia mesti apa, Pak? Apa harus yang berprestasi aja? nah tadi harus mau sekolah sih. itu benar, Iya, itu betul, benar. itu betul. Jadi pengalaman kami itu banyak lah anak ASAK yang beasiswa ya. Sekarang karena memang ASAK kan juga kerjasama yang disebut mitra kan. Ada mitra ASAK, contohnya ya BINUS, Atmajaya. Mereka ada full beasiswa 100% dengan catatan IPK-nya minimum 3 lebih. Oke. Oh, oke. Ya kan. Jadi kalau kami memberi rekomendasi berdasarkan nilai mereka yang baik, biasanya mereka mendapat keringanan. Oke. Tapi kembali lagi ASAK ini membantu biaya pendidikan bukan beasiswa. beasiswa. Syarat pertama betul Bro Mike. Anak ini punya kemauan sekolah. Punya keinginan Iya, tinggi dia ya. punya kemauan sekolah dan disitulah kita sering melihat, ya kita sering memberikan pandangan ke orang tuanya. Kalau mereka dari SMP, kalau mereka rasanya mau universitas masih panjang, mereka kami arahkan ke kejuruan. Oh, Gitu. ada konsultasinya juga ya. Bisa, karena Iya, ASAK itu kita banyak kerjasama juga, Put. Jadi karena ini program KAJ juga banyak cerita di, bahkan Ayo Kerja itu vokasional itu juga programnya ASAK sebetulnya. Ayo sekolah, ayo kerja. Ayo kerja adalah Iya, vokasional. Keren Sekolah banget. dipikirin sampai ini. Keren, Iya, keren. ada. Jadi Untung berikutnya nggak ada jadi ayo ini kita. gerakan. Belum itu kayaknya penting. Nah itu, jadi tadi menjawab pertanyaan Putra, Pak, apakah harus certain amount gitu? Iya. Tapi sebetulnya sih nggak perlu. Jadi kami ada dua sebetulnya tipenya untuk bantuan santunan di ASAK. Donatur. Nomor satu kita sebut donatur, itu ada kan namanya dana abadi Bu. Dana abadi itu adalah kalau misalnya saya atau Putra nih, gua cuma punya duit nih, misalnya 500.000, saya mau nyumbang, saya nggak mau jadi orang tua asuh deh, boleh. Oh. Jadi itu kami masukkan ke dana abadi. Nah dana abadi itulah yang waktu COVID kemarin nih, itu yang sangat berguna untuk menopang kelancaran penyaluran santunan karena COVID kemarin donatur turun hampir 80%. 80%. Sementara anak santunan meningkat. Tapi Tuhan sangat baik. Jadi puji Tuhan kami ya, pengurus tercover ya, Pak, ya. tanpa memberhentikan, bahkan kami memberi bantuan internet pada saat itu kan. Jadi iya, karena ya, mereka online ya, online kan. sekarang. Jadi Gak masa prapaskah sampai pantang jajan. Padahal nggak bisa prapaskah. 3 tahun. 3 tahun pantang jajan. tapi kalau kita saya mau jadi santunan gitu. Nah, kalau ayo sekolah itu SD, SMP, SMA itu 1 bulan itu 250.000. 250. Kalau kuliah itu 500.000. Nah, itu kalau mau jadi orang tua asuh itu mesti komit minimum 1 tahun. Karena Itu kalau benar mereka di depan semua Pak. Enggak. Jadi kita bisa, mereka ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang 1 tahun. Oh, fleksibel. Bahkan ada lingkungan di kita rame-rame ngumpulin jadi anak, jadi orang tua asuh. Oh, jadi misalnya Jadi 500.000 Putra sama berlima. teman-teman nih jajan gua lu 50.000 Iya. nggak apa-apa tapi 1 nama. Oh. Gitu. Jadi banyak di lingkungan kita mereka punya anak asuh di ASAK tapi atas nama lingkungan. Itu keren sih kalau Iya. semua. Bayangin kita ada kayaknya 40-an lebih deh kalau Second kalau akun, lu Mbak. second akun. Kan begitu ceritanya kan. Kalau Kita semua sharing. semua lingkungan di Lingkungan kita ada aja. 64. Oh no, 64 loh. 64. Iya. Banyaknya udah paling tidak menyelamatkan 60 anak kan, Iya, membantu. Iya, betul. Memang syaratnya kita tadi Eva tanya kan harus umat paroki Helena. Iya. Kami belum memberi sumbangan untuk Di santunan luar. untuk di luar.
karena anak kita juga masih banyak gitu Iya, kan. betul. 148 loh saat ini. Dan ini kami buka lagi, kami akan terima kira-kira 20 sampai 30 lagi. Jadi akan sekitar Jadi, 160-an berarti. Ya, 160. Ya, dana operasional ASAK setahun sih cukup besar. Ya. Besar. Kebayang Bisa sih. 600 juta. Kebayang sih. Wah. Kebayang sih pendidikannya soalnya. Tapi itu menarik loh. Dan itu Put, sekali kita terima dari SD itu terus sampai dia kuliah loh. Iya, betul. Jadi Iya. kalau bantuan sembako kan one Iya. time, Iya, two iya, times, iya. three Iya, time, betul, oke. betul, betul. Selesai. Kalau selama orang Ini tua dia continue, kondisinya betul. belum membaik dan masih butuh bantuan ya Kecuali dia sendiri ya seperti tadi ya. Ya. Pak, saya puji Bekerja. Tuhan udah oke. Ya, ada, ada, jadi ada. ada dan anak-anak kita pintar-pintar lulusnya semua cum laude. Aduh, keren banget. Biasa, Hebat ya? Jadi keren anak ya. asak aja biar pinter Put. Ya masalahnya saya ikut ayo kerja aja. Ikut ayo kerja. Tapi menarik loh penjelasan Pak Effendi karena saya Ini yang tahunya mentah ya. Oh iya. Baru kali ini akhirnya ada makanan nih Om. Kalau mau boleh kalau minum. Terima yang kasih. penjelasan Iya. Pak Effendi tadi yang bisa sharing tuh kayaknya perlu kita sosialisasikan juga tuh ke orang-orang di lingkungan karena tahunya kan satu orang menanggung jadi orang Iya, iya. pengasuh ya sampai selesai. Kadang Tapi kan enggak, takutnya kadang sanggup, takutnya pede sanggup gitu di ya. tengah jalan putus kan nggak enak. Ada Bu, ada Eva, ada mereka bilang ya COVID ya Pak maklum gitu ya kita juga maklumkan gitu. Jadi makanya dana abadi itulah yang kita pakai Iya, untuk mensupport operasional itu. Mhm. Jadi supaya tidak terputus. Keren. Boleh tuh Tuh, Pak tuh. Effendi. Ini Nanti gerakan saya yang ajak deh bagus sih. ibu-ibu yang Menurut arisan. saya sih asal ada niat bisa sih. Iya. Betul. Yakin Dan banget. itu virus kebaikan. Betul. Dan itu udah jadi dan kalau yang kemarin pertama tuh udah jadi satu gerakan kan. Gerakan. Iya, jadi udah bukan individu tapi udah satu gerakan bersama. Itu yang keren dibilang sih. Pak Mike di awal tadi punya efek ke Enggak, orang karena di juga sekitar nih ya kita. agak ada koreksi. Kayaknya nggak lucu ya kalau satu lingkungan sering diarek apa ataunya tetangganya ada yang Iya benar-benar sih. sekolah susah kalau Iya, Kayak- kayak agak gimana gitu ya. Nah, Ada alokasi dananya lah kita lihat ya gitu kan di lingkungan juga ada kas lingkungan kan betul. segala Ada macam. beberapa lingkungan di kita mereka Pak nama lingkungan ini. Nah. Oke, saya sebagai ketua arisan saya langsung deh Pak nanti abis ini. Ya, Amin, Ada uang kas arisan amin, loh. amin. Itu ingat kata kese yang hidup. Wah, kata kuncinya nih harus nanti tolong kita ditaruh di bawah ya. Kata kese yang hidup. Dan kayaknya bakalan happy. Ini saya yakin kayak Pak Effendi dan pengurus yang udah berapa lama ya ngelihat dari kecil kita jagain terus ternyata sekarang dia udah menghasilkan happy-nya setengah mati ya Pak. Karena udah jadi kayak anak sendiri kan. Banget betul. Ya, jadi dan kebahagiaan kita pengurus kalau bisa saya bisa tunjukin, terima kasih kami sudah lulus gitu, terharu ya, Pak, ya. sarjana pendidikan, ekonomi, akuntansi, Langsung lihat mereka kerja ya di kan dunia. staf ahli DPR. Oh, Wah, ini. nggak ada yang podcaster gini ya. Putra pengen ngambil anak asuh loh dong. Asli. Ya. Itulah. Semester 6. Gua mau ayo kuliah S2 tapi. Emang nggak punya duitnya. Pasti garansi prioritas tahu nggak Bud? Enggak, Pak. Masuk seminari. Pasti saya approve. Ada anak-anak kita kan ada 2 orang. Oh, seminari juga bisa masuk ya? Oh bisa. Oh, ada juga ya? Bisa, Oh. bisa seminari. Bahkan ada anak kita yang kuliah di Gajah Mada selama umat Luar biasa kita. ya. Luar biasa. Benar-benar bentuk pertobatan yang membawa berkat ya ini nih. Iya. Salah satu yang gak usah jauh-jauh. Tadi yang Om bilang yang sesimpel ya ini tadi. Betul. Iya. Iya, khususnya di masa APP yang kita jadikan pantang itu bisa kita masukin ke kotak, Iya. langsung transfer ke Pak Effendi. Nah kalau misalnya ada Ke umat PGDP Bu. PGDP, ya. Pak Effendi mah buat nanti makan kan bisa di-tracking mesti saya gitu. PGDP. Iya. Cuma takutnya campur sama yang lain kan. Puasa ngopi selama 40 hari itu bisa saving berapa tadi? Oh, Tadi itu betul. 60.000 kan ya Pak ya? Iya. Sehari 3 kali ngopi itu. Sehat lagi. Nggak kebanyakan Setuju, gula gitu. betul. Sehat. Nanti kita satuin asap, suruh anak asak ya bikin kopi. Beres. Timbal balik nggak boleh kalau kayak gitu. Iya. Nah,
mungkin kalau sekarang kita kalau ada umat yang mau akhirnya tergerak hati, gimana caranya kalau mau gabung sama ASAK? Boleh. Kita ada informasi sebenarnya di Warta Helena juga ada. Warta Helena ada. Boleh menghubungi kami pengurus atau tanya di sekretariat, tinggalin nanti kami akan menghubungi. Biasanya nanti titip mohon dihubungi ASAK gitu. Iya, kalau mereka yang tahu WA kita langsung direct, tapi kalau mereka yang nggak biasa, mereka biasanya tanya ke Pak Jamong. Matematikanya sederhana kan? Kita punya 64 lingkungan nih. Betul. Tiap lingkungan 2, bisa lah. Misalnya yang satu orang itu sekolah 250 ya. Iya. Berarti kan 2 anak 500.000. Betul. Satu lingkungan isinya berapa gitu. Tiap keluarga 50.000 aja, hanya butuh berapa? 25 kan? Kan satu lingkungan kita lebih, banyak. Ya kan? Minimal 30. Ternyata yang mau 200 anak yang dari Pak Effendi sebenarnya tahun ini harusnya bisa. Harusnya bisa, jangan 200 kalau solidaritas. Betul. Harusnya bisa. Solidaritas dan subsidiaritas. Bantu yang kurang beruntung, supaya bisa lebih. Siapa lingkungan yang udah jadi donatur ASAK, nggak usah pengakuan dosa. Bonusnya gitu. itu sertifikat bukan saya yang tanda tangan. Itu janji kampanye dong, janji palsu itu. Tapi yakin bisa sih, harusnya bisa. Dari sesimpel menyisikan tadi itu sih. Jadi siapapun bisa, even kayak aku pun ya yang masih muda, ya kan, artinya nggak ada alasan kalau kita nggak bantu orang gitu. Betul. Karena nggak ada kan punya niat baik. Paling gini loh, 250.000 kan paling kecil. Mengajak kebaikan gitu kan. Betul. Pasti mau lah biasanya. Bahkan ada waktu kita fundraising ada anak-anak 100.000. Betul. Dan dari anak kecil jadi itulah yang kita sebut virus kebaikan menjadi satu gerakan. Betul. Itu yang memang dicita-citakan. Kayaknya ASAK harus bikin Instagram. Bukan Instagram, event. Tim song. Virus kebaikan. Tapi cukup menjelaskan sih Pak Effendi. Tadi yang tentang ASAK. Pak Effendi sampaikan itu, ini di solidaritas dan subsidiaritas di tema kedua ini itu kan masuk di ajaran sosial gereja, ya, solidaritas dan subsidiaritas. Nah, di sini pun udah dijelaskan di minggu kedua, nanti di bukunya teman-teman umat Helena bisa lihat gitu ya ketika acara di lingkungan, bahwa cara membantu sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing. Itu ada di Quaderskimo Anno 79 sampai 80. Jadi yang seperti yang kita obrolin ini sebenarnya udah bener nih. Jangan kayak aduh gua nggak bisa, ini belum waktunya gua. Banyak alasan. Cara lo melakukan solidaritas dan subsidiaritas itu sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing. Dan Bro Mike saya tambahin, kami juga menerima sukacita kalau ada yang membantu pengurus. Jadi tidak perlu harus materi. Oh iya, jadi nggak perlu soal. Maka saya bilang kan banyak anak muda nih. Betul. Mungkin nanti kita kolaborasi. Saat ini berapa orang Pak pengurus ASAK di Helena? Saya, terus ada bendahara, ada paling 6 orang, 7 orang. 6 orang untuk mengurus 148 orang. Wow. Dan Eva Dan awalnya 11 tahun. Kan kita sekarang ini kan memang sudah maju. Jadi semua itu di web. Website KAJ. Jadi ASAK KAJ itu kita semua laporan itu digital, termasuk rapor terakhir segala itu kita upload ke website itu. Jadi Pak penasaran di KAJ kita ASAK-nya termasuk yang masih belum berani, kecil atau apa? Enggak lah. Jadi kita termasuk ya menengah lah ya. Jadi ada yang luar biasa, ada yang ini. Bahkan ada paroki di Sekolah Jakarta yang mereka nggak punya anak asuh, mereka lintas paroki. Subsidi silang. Ada orang susu. Ada kayak si paroki kita tahu. Yang rumahnya ada kapal feri. Nah mereka kita itu yang hobi sepedaan, nggak ngeliat jam kerja. Jadi
jadi kalau kita melihat, jadi ASAP itu secara purpose-nya memang baik dan secara sistem juga sangat, saya bisa bilang sangat baik. Tapi hebat loh Pak, 6 orang loh. Ya. Hebat. Ya. Terutama kalau sudah akhir semester, Eva. Itu paling keder ya. Mengupload laporan, mengupload laporan itu kan kita mesti, kan syaratnya mereka dapat santunan lagi, kan mereka masih terdaftar Iya. di sekolah. Iya. Betul. Buktinya ya hasil raport atau ijazah atau KHS kalau yang Iya, kuliah. betul. kan. Iya. Kita challenge kita satu yaitu nomor 2 timing. Karena kan various school kan, banyak sekolahnya macam-macam, universitas macam-macam. Benar. Jadi ini sudah, ini belum terima, ini sudah terima, ini belum terima ya itu. Tapi ya, Problemnya begitu terus. tapi ya oke lah, kita happy kalau kita bilang oh kita sudah lulus, kita ini. Menurut saya sih Keren, Selain. luar biasa Mbak Effendi. Iya, luar biasa. Tim asapnya. Tim asap ini. Luar biasa. amin. Mana tahu bisa Mohon doanya aja. Mana tahu bisa bertambah setelah podcast ini banyak. Amin, yang Ya, mau kalau nggak bantu ya. masak ya. Silakan. Ya, Silakan. ya. Nanti langsung hubungi di bawah ini, nggak ada ya? Ayo sekolah, ayo kuliah. Nanti boleh dimasukin ya Iya. sama editor. Gampang Itu ada loh, barcode, pembayarannya coba juga. di-scan. Lewat Oh, bisa OVO, GoPay, semua Dana, bisa. Shopee, Iya, bisa. Okto, Link Aja, Mandiri, BCA, Semua. lengkap, nggak ada alasan. Kami untuk membayar. Palu Gada. Iya. Kalau mau nggak ada. Pak, emang kalau sekarang mesti seperti itu ya. Ya kalau nggak ada lewat saya juga boleh. Lewat saya dulu nanti ke sana. Keren, Ya keren. itu jadi Keren. selama pengalaman kami juga yang menarik itu ya ini kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir nih, aduh kita mau salurin bantuan kok duit nggak cukup, tapi ada aja tiba-tiba Mujizat. iya kita bilang mujizat yang kita nggak kenal gitu Oh kan. iya. Bisa ada di rekening kita, oh ya oke lah puji Tuhan gitu kan. Itu pengalaman yang kita juga temui ya Eva. Untung ketuanya Pak Effendi bukan Putra. Wah, ada uang masuk. Makanya dijajan. Healing dulu lah gitu. Emang harus right man in the right place. Iya benar Pak Effendi emang. Kenapa saya ngomong? Karena saya itu hendaklah kamu murah hati gitu kan, sama supaya murah hati. Gitu. Betul betul. Ya itu Luar biasa. sekilas sharing. Dari masa. Helena. Kalau ada umat yang mau tahu informasi lebih lanjut, ya kami more than happy lah. Siap. Hubungi. Jadi caranya begitu ya, menghubungi Pak Jamong, tinggalkan nanti nomor telepon, nanti di follow up oleh ya, tim ASAP. atau kalau mereka tahu, biasanya mereka direct ke saya atau ke pengurus. Atau kata statementnya Om Mike tadi sih, ya kalau niat pasti bakal nyari tahu sendiri kok. Betul. Iya sih. Karena kan ketua lingkungan juga ujung-ujungnya mau nanya apa. Setuju. Saya tinggal nanya ketua lingkungan, kan sebenarnya sesimpel itu kan ketua lingkungan kita. Kecuali Dibikin Siap-siap. Om, terakhir apa ya kira-kira pesan-pesan buat minggu kedua ini terkait tadi sharing ini terkait pertobatan ini Om? Iya, setuju. Thank you, Put. Jadi gini ya, kita ini sepakat nih, APP waktu kita sosialisasi di KJ, Put ya. Romo Jo sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci itu bilang loh bahwa APP ini berhasil kalau ada aksi nyata. Dia nggak bilang bahwa APP ini berhasil kalau lo pada hafal Alkitabnya. Oh iya. Dia nggak bilang begitu. Ya, Kalau ada aksi nyata. kalau aksi nyatanya bergerak. Nah, di minggu kedua ini kan diajak nih solidaritas, subsidiaritas mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, ini ASAK salah satunya. Ya, yang kita bawa. Ada banyak cara lain nggak? Banyak cara lain. Yang penting you mau bergerak keluar, sudah bertobat dan memberikan sesuatu untuk orang lain. Oke. Dan percaya deh, emang kan kita sering dengar ya, dengan cara kita memberi kita nggak akan kekurangan. Betul. Ya, benar, benar. Berbagi Tuhan. tak pernah rugi. Iya, Tuhan nggak pernah berhutang gitu ya. Betul. Jadi need action, not intention ya. Betul. Oke. betul. Share, Ya. share. Ini jadi banyak quotes Kalau cuma kalau cuma niat gitu ya. bisa dipotong-potong nih nanti. Kalau cuma niat ya belum gitu ya. Ya oke lah ada niat. Ya,
Ya ini saya menolong sih, tapi actionnya belum. Gitu. Itu Tambah nggak satu ada. lagi, sharing is caring. Iman Jadi- tanpa perbuatan. Sebab ada tertulis. Jadi ya kalau mau ditutup gitu ya Put, maksud saya di minggu kedua ini kita diminta untuk action gitu. Action. Kita bertobat dan kita do something, bahwa ternyata percaya aja pertobatan yang kita lakukan itu akan membawa kesejahteraan Amin. bersama loh. Amin. Jadi kitanya sendiri yang bertobat kayak Raja Daud tadi, dia kan jadi tambah besar namanya. Ya luar biasa gitu. Coba kalau dia terusin berdosa gitu aja, Akan kan makin menurun. Itulah hebatnya Tuhan kita ya, Allah. Artinya ketika mau bertobat dia tuh tetap nggak lu udah pernah gini, ya udah lu ngapain gitu ya, tapi dia tetap akan ngasih berkatnya buat kita. Betul. Separah apapun mungkin selama kita mau mengakui kesalahan dan mau berubah dengan bentuk pertobatan itu tadi Iya. ya Mike ya. Konsumerisme ya mau nggak mau kita akuin ya. Iya betul. Dengan banyaknya iklan, banyaknya apa, itu kan semuanya isinya uang keluar, uang keluar, uang keluar. Nah kita kurangi itu gaya hidup. Tadi Putra udah bener, ngurangi jajan gitu, Ya. kadang jajan, terusin gitu ya kan. Semoga nggak hanya di masa APP ini aja, terus gitu. Soalnya nanti kan biasa karena biasa, betul. Iya, betul. Bisa kan Bisa biasa. terbiasa, betul. Kalau yang tadinya aduh mulut udah pahit nih apa, ternyata lama-lama bisa juga Betul buat sih. anak teman-teman yang ngerokok. Iya. Ternyata bisa kok nggak ngerokok gitu ya kan. Terus habis itu tinggal dialokasiin deh dana yang tadinya buat itu, buat asa, buat tindakan yang lain, buat apa semua. Terus tujuan dari APP ini tercapai, happy banget tuh. Banget. Meskipun kita tahu pasti dari setiap pertobatan ada konsekuensinya pasti ya. Bisa jadi positif, jadi negatif juga mungkin ya. Maksudnya, lu jadi sok suci lu bisa gitu kan. Pasti ya. ada aja kan gitu. Ya, itu. Jalannya pasti nggak gampang gitu kan. Ada pasti itu pasti ada kan. pasti. Tapi di mana-mana sih kayak kebaikan pasti itulah Iya. lebih oke. Betul. Luar biasa. Biasanya yang ngomong kayak gitu yang belum siap berubah kok. Paham nggak lo? Paham. Kayaknya Itu sebenarnya dia saya ngomong buat diri sendiri. Dia masih denial aja gitu. Masih lu so rajin lu sekarang ini. Sebenarnya dia aduh gue belum bisa nih kayak Iya. Putra nih. Benar. Gitu. Ya, kalau bisa jangan kayak gua sih. Kuatkan tekadmu Iya. Putra untuk bisa. Mantap. Iya, Om, siap. thank you. Sama-sama. Sharingnya. Thank you Putra. Pak Effendi, thank you. Thank you. Semoga dengan adanya sharing iman kita hari ini terkait solidaritas, subsidiaritas yang lebih real, memberikan dampak terkait aksi nyata kita, terkait apa namanya tadi, bisa lewat asak atau apapun itu banyak caranya gitu ya. Kalaupun bingung nih kita kasih contoh di gereja kita ada asak. Harapannya bisa jadi satu gerakan dan pertobatan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Amin, semua ada amin. Amin. Jangan lupa umat Santai Lena, jangan lupa di like, di subscribe ataupun di share bagi siapapun yang membutuhkan kisah inspiratif atau pelajaran iman hari ini. Thank you semua, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Bye.